maka saya mau langsung kasih tahu Anda kuncinya public speaking. Kuncinya public speaking. Kuncinya public speaking. Satu kata, yaitu halo, my brother, my sister, my mother, my grandmother, my Munah, my Saroh, my love. Ketemu lagi. Sebelumnya thank you buat komentar, support, dan juga pertanyaan dari teman-teman. Dan hari ini saya mau jawab komen lagi. Sebuah komentar dari teman kita, namanya Human Putra. Korobi, bahas tentang komunikasi yang efektif pada saat presentasi dong. Lalu satu lagi dari Devin Tanu Jaya. Kali ini saya mau bertanya mengenai bagaimana caranya berbicara di depan umum atau public speaking menggunakan teknik NLP agar kita bisa menggiring pendengar untuk mendengarkan dan mengikuti arahan kita. Terima kasih Ilmu yang akan saya sampaikan ini adalah ilmu dari Public Speaking Academy. Foundernya adalah seorang tokoh pakar public speaking Indonesia versi majalah Kontan, guru saya Ongki Hoyanto. Jadi, ketika kita bicara tentang public speaking, maka saya mau langsung kasih tahu Anda kuncinya public speaking. Kuncinya public speaking. Kuncinya public speaking. Satu kata, yaitu menarik. Apapun yang Anda lakukan dalam public speaking, tujuannya cuma satu, yaitu agar public speakingnya menarik. Ada 3 hal yang ingin saya bahas pada kesempatan hari ini yang disingkat 3S. S yang pertama yaitu subject mastery, sebuah ilmu untuk mengendalikan rasa takut dan menjadi master di bidang Anda. S yang kedua, sequencing, bagaimana membuat urut-urutan presentasi yang menarik. Dan yang ketiga adalah showmanship, bagaimana menampilkan bahasa tubuh yang elegan. S yang pertama yaitu subject mastery terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah bagaimana ilmu untuk mengendalikan rasa takut. Dan yang kedua, bagaimana caranya menjadi master di bidang Anda. Bagaimana teknik untuk mengendalikan rasa takut dengan NLP? Ada 3 hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah penyesuaian diri. Datanglah lebih awal ke tempat presentasi Anda. Sebagaimana seorang atlet yang akan bertanding, mereka akan datang 2 jam sebelumnya untuk menyesuaikan diri dengan lapangannya dulu. Kedua adalah dengan cara melakukan perubahan bahasa tubuh. Anthony Robbins mengatakan, our emotion is created by our motion. Jadi ketika seseorang mengubah gerakannya, maka ia juga akan mengubah emosinya. Supaya berani caranya bagaimana? Anda bisa melakukan misalnya dengan guncang bumi ataupun gerakan-gerakan yang membuat Anda bersemangat. Ketiga, dengan cara melakukan pernapasan perut. Kita tahu bahwa orang ketika sedang tidur, maka ia akan menggunakan pernafasan perut dan saat itu tubuh akan menjadi lebih rileks, otak pun menjadi rileks, jadi tubuh kita akan bisa mengakses informasi yang lebih banyak dan mencegah terjadinya blank. Anda mungkin pernah punya pengalaman ketika lagi ujian, pas Anda lagi ngerjakan, disuruh misalnya, sebutkan nama-nama ikan. Sebut 1 nama ikan bawal, lalu ikan gurame, lalu ikan tongkol, lalu ikan paus. Tiba-tiba gurunya bilang, 5 menit, stres, tegang. Ketika tegang, Anda blank. Ikan apa lagi? Nggak ketemu. Lalu, gurunya bilang lagi, 2 menit, makin tegang. Makin dicari, makin nggak ketemu. Akhirnya, gurunya bilang, kumpulkan. Wah, pasrah Anda. Anda isi aja setahu Anda. Ikan duyung, ikan Indosiar, ikan Fauji, Anda tulis. Lalu pada saat Anda sedang break, Anda ke kantin ketemu sama teman. Teman Anda tanya, gimana bisa nggak ujiannya? Waduh, untuk masalah ikan itu loh yang lupa. Tapi karena sambil ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ikan-ikan yang tadinya lupa bisa bermunculan. Dari mana datangnya? Karena saat itu Anda sudah rileks, dan ketika Anda rileks, Anda bisa mengakses informasi di dalam diri Anda dengan lebih baik. Itulah sebabnya kalau mau ujian, penting sekali untuk rileks. Tapi tentunya, rileks saja nggak cukup. Belajarnya juga penting. Karena kalau ada ujian kata Pak Robi harus rileks. Anda rileks. Tapi nggak belajar. Sama aja Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa muncul jadi jawaban. Dan untuk menjadi master di bidang Anda dengan cara 6L. Yaitu latihan, latihan, latihan,
lagi-lagi latihan, alias flying clock atau jam terbang. Kedua adalah sequencing, yaitu membuat urut-urutan presentasi yang menarik. Seperti Anda nonton film, misalnya Anda nonton Avenger. Kenapa filmnya bisa begitu seru? Karena sudah dibuat urut-urutan adegannya. Tentu itu bukan improvisasi, tetapi ada dialog-dialog yang harus diingat, dihafalkan, dan dilatih. Bayangkan seandainya si Robert Downey Jr. dikasihin baju Iron Man, lalu dia disuruh ketemu Thanos. Pada saat ketemu Thanos, disuruh udah lu improve aja, pokoknya lu mau ngomong apa ngomong. Nanti bisa blank gitu. Apa kabar bro? Udah ngopi belum hari ini? Nah, kalau improvisasi bisa begitu my brother. So, pastikan ketika Anda membuat sebuah presentasi, Anda sudah punya skripnya dulu. Terbagi menjadi 3 bagian. Ibu, Budi, Cantik. Ibu I artinya introduction, Budi B artinya body, Cantik artinya C, conclusion atau kesimpulan. Introduction terdiri dari 3 hal. Orang, taat, aturan. Orang, O artinya opener, taat, T artinya topik, aturan A artinya agenda. Contohnya seperti ini. Saya akan menggunakan opener dari kutipan. Paul A. Argenti, Profesor Corporate Communication mengatakan, "If you want to be a leader, you had better be able to communicate." Selamat pagi, saya Robby Oktober. Pada hari ini saya akan sharing dengan Anda mengenai sebuah topik yang sangat menarik, yaitu how to speak with confidence. Ada 3 agenda yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah subject mastery, yaitu bagaimana ilmu mengelola rasa takut dan menjadi master di bidang Anda. Yang kedua adalah sequencing, bagaimana membuat urut-urutan presentasi yang menarik. Dan yang ketiga adalah showmanship, bagaimana menampilkan bahasa tubuh yang elegan. Dengan menguasai ketiga hal ini, subject mastery, sequencing, dan showmanship, Anda tidak hanya menjadi seorang pembicara yang menyenangkan, tapi isi materi Anda akan mudah dipahami oleh audiens Anda. Bagian kedua dari sequencing adalah body. Agar isi presentasi Anda menarik dan menyenangkan untuk diikuti, maka ada 2 hal yang perlu Anda masukkan ke dalam isi presentasi Anda. Yang pertama disebut dengan logos, yang kedua disebut dengan pathos. Logos artinya logika, Anda harus memasukkan fakta-fakta di dalam hal yang Anda sampaikan. Dan yang kedua adalah pathos, yaitu Anda masukkan cerita sebagai contoh-contoh yang akan memudahkan audiens Anda memahami apa yang ingin Anda jelaskan. Misalnya saya ingin menjelaskan mengenai adalah wajar merasa takut. Maka saya tidak hanya mengatakan adalah wajar merasa takut. Itu tidak cukup untuk meyakinkan audiens Anda. Tambahkan logos dan pathosnya. Contohnya seperti ini. Teman-teman, Bapak Ibu, ketika Anda ingin melakukan sebuah presentasi, maka amatlah wajar Anda merasa takut. The People Almanac Book of List melakukan research terhadap 3.000 orang mengenai hal yang paling ditakuti untuk dilakukan. Hasilnya sangat mengejutkan. Menempati urutan nomor 1, sebanyak 630 orang atau 21% dari responden mengatakan hal yang paling ditakuti untuk dilakukan adalah berbicara di depan kelompok. Mengalahkan ketakutan akan kematian di nomor 7. Makanya orang kalau disuruh presentasi suka ngomong gini, aduh mati gua. Dia milih mati daripada presentasi. Masalah keuangan di nomor 4, serangga di nomor 3, dan ketinggian di nomor 2. Ariel Noah, seorang penyanyi yang sangat populer di Indonesia, mengatakan ketika ia diminta untuk bernyanyi bersama dengan senior-senior seperti Iwan Fals dan Slank, ia juga mengaku mengalami rasa gugup dan takut. Jadi, adalah wajar apabila Anda merasa takut. Bagian ketiga dari sequencing adalah conclusion, yang terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah review, dan yang kedua adalah closing statement. Saya akan tutup dengan pantun. Contohnya seperti ini. Selama 2 jam saya sudah sharing dengan Anda mengenai 3S yang paling penting untuk membantu Anda menjadi seorang good public speaker. Subject mastery, sequencing, dan showmanship. Gadis cantik memakai daster, bermotif melati berwarna putih. Anda semua pasti bisa menjadi seorang good public speaker, asalkan rajin berlatih. Senang bisa berbagi banyak dengan Anda, sukses buat Anda dan semangat pagi. Dan S yang ketiga dari 3S adalah showmanship, yaitu bagaimana menampilkan, mempresentasikan materi Anda dengan bahasa tubuh yang elegan. Ada 5 hal yang perlu Anda perhatikan di dalam presentasi. Yang pertama adalah mata harus menatap. Tangan harus bervariasi. Kaki harus kokoh. Suara harus jelas. Dan basic position, bagaimana tangan Anda diletakkan pada saat Anda sedang tidak bicara, harus tepat seperti ini.
Demikian teman-teman, Bapak Ibu, saya sudah sharingkan kepada Anda mengenai 3S yang paling penting untuk membantu Anda menjadi seorang good public speaker. Subject mastery, sequencing, dan showmanship. Dengan menguasai ketiga hal ini, Anda tidak hanya menjadi seorang pembicara yang menyenangkan, namun isi materi Anda akan mudah dipahami oleh audiens Anda. Bila video ini Anda rasa bermanfaat, Anda boleh subscribe, like, comment, and share. Senang bisa berbagi banyak dengan Anda. Sukses buat Anda dan I love you so much. Mwah.